Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu ya, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Memulai pembelajaran hari ini, silahkan perwakilan memimpin berdoa. Mbak Aisyah, apakah bisa memimpin berdoa? Iya, Bu. Mari Silakan. teman-teman. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Aisyah. Sama-sama, Bu. Ibu akan absensi, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Atau ada yang izin ya? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu ya. Mari anak-anak, kita menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung proklamasi Pancasila maju. Kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, duduknya masih siap ya anak-anak? Iya, Bu. Yuk, biar semangat, kita tepuk semangat. Ada yang udah tahu belum? Tepuk semangatnya gimana? Belum, Bu. Ya, Ibu coba ya. Kasih contoh. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, ayo. Yuk, kalian mengikuti yang Ibu contohkan tadi ya. Siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sudah pada semangat ya berarti ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 1 ya anak-anak. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran 1, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu menganalisis manfaat sumber energi alternatif energi dengan baik. 2, setelah melakukan analisis bersama guru, siswa mampu merangkai informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram dengan tepat. 3, dengan bimbingan guru, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber energi listrik alternatif secara tertulis dengan sistematis. 4, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu menganalisis informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan baik. 5, setelah mencari
dan mengolah informasi secara mandiri, siswa mampu membuat diagram mengenai bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Coba kalian amati gambar di PPT yang sudah Ibu tayangkan. Ada yang tahu gambar sebelah kiri? Ini gambar apa ya? Belum tahu, Bu. Gambar Yang menari. lainnya? Bu. Nari. Apa? Menari. Ya, untuk acara apa? Ada yang tahu? Kebudayaan. Acara adat. Ya, kebudayaan adat ini termasuk budaya Indonesia, Bu. lokal ya. Terus yang sebelah kanan ini apa? Kalian pasti tahu. Yang joget-joget itu loh. Itu apa? Dance. Ya, atau disebut dengan K-pop biasanya ya. Ini kebudayaan dari mana? Yang mana, Bu? Sebelah kanan? Pura. Dari luar negeri, Bu. Ya, kebudayaan asing ya. Jadi, kebudayaan lokal adalah budaya dengan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. 2. Pengertian budaya asing. Kebudayaan asing yang masuk akibat era globalisasi atau perluasan cara-cara sosial antar benua ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia. Baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dalam hal ini sering terlihat ketidakmampuan manusia di Indonesia untuk beradaptasi dengan baik terhadap kebudayaan asing sehingga melahirkan perilaku yang cenderung kebarat-baratan atau westernisasi ya anak-anak. Anak-anak, ada yang tahu ini apa ya? Kain, Bu. Ya, kain fungsinya untuk apa? Kain yang Ibu pegang ini. Selendang. Ya, ya Ibu jelaskan ya. Ini namanya selempang tenun dari NTT, Nusa Tenggara Timur ya anak-anak. Biasanya Ya, ini Bu. dipakai di sebelah samping kanan atau kiri sesuai selera. Bisa dipakai lurus begini atau diiringkan ya anak-anak cara pemakaiannya. Ini biasanya digunakan kebudayaan lokal seperti nikahan. Kalian pernah melihat orang pakai selempang kayak gini di acara nikahan? Bisa dari kain batik, nggak harus dari tenun. Pernah Pernah, Bu. melihat? Pernah, Ya. Bu. Pernah, Jadi Bu. kalian tahu ya. Selanjutnya, pengertian gaya hidup lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. 2. Pengertian gaya hidup asing. Gaya hidup yang mengadopsi budaya asing biasanya akan cepat berkembang di masyarakat perkotaan karena akses internet yang lebih terjangkau sehingga memudahkan masyarakat melihat gaya hidup bangsa asing dan muncul keinginan untuk menirunya. Salah satu gaya hidup baru yang muncul mengkhawatirkan adalah pola hidup konsumtif yang meningkatkan pola hidup produktif.
pola hidup konsumtif merupakan suatu perilaku membeli yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi, di mana mereka lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan dan cenderung dikuasai oleh hasrat keduniawian dan kesenangan material semata. Seseorang yang memiliki gaya hidup konsumtif boros menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak penting dan membeli barang ini itu tanpa berpikir panjang, sering disebut dengan hedonisme. Anak-anak, gambar di PPT sebelah kiri ini gaya hidup asing ya anak-anak. Terus sebelah kanannya gaya hidup lokal. Yang gaya hidup asing ini di mana, ada yang tahu? Saya Bu di mall. Ya, buat jempol untuk Mbak Rizka. Yang sebelah Di pasar, Bu. ya. Jadi biasanya kalau di mall itu kita itu sering hawa nafsunya, misalnya ada mainan, ada apa ya, baju keinginan kalian, misalnya ada gambar Doraemon, itu mesti kalian beli. Soalnya di mall itu budaya asing, jadi lebih menarik. Kalau yang di gaya hidup lokal biasanya kurang menarik karena gaya hidup lokal biasanya menyediakan kebutuhan pokok, misalnya kayak sayuran, baju-baju, tapi bajunya yang kurang menarik. Biasanya lebih menarik yang dijual di mall. Apakah kalian pernah pergi ke mall dan pasar? Pernah, Bu. Pernah Bu. Ya, bagus. Jadi kalian bisa tahu ya cara langsungnya. Ibu lanjut lagi ya anak-anak. Selanjutnya, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Untuk menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Anak-anak, Ibu punya bacaan. Tolong bacakan paragraf 1, silahkan siapa? Ya, Bu, saya. Silahkan Mbak Aisyah. Iya, Bu. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar ini dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dari Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sudah, Bu. Mbak Aisyah. Terima kasih ya Mbak Aisyah. Iya, Bu. Sama-sama, Bu.
Ya, selanjutnya tolong bacakan Mbak Rizka paragraf 2. Baik, Bu. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga kejadian arus listrik. Saat ini pengguna sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagian pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Rizka. Baik, Ibu. Sekarang silakan Mbak Ayu Bandira membacakan paragraf 3. Baik, Bu. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Ayu. Iya, Bu. Sama-sama. Anak-anak, Ibu punya pertanyaan. Silahkan kalian analisis paragraf 1, 2, dan 3 yang sudah dibaca oleh teman-teman kalian tadi. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Silahkan. Iya, Bu. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan siapa yang mau menjawab paragraf 1? Saya, Bu. Silahkan Mbak Aisyah. Paragraf 1. Tentang kerjasama ASEAN, Bu. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Apakah benar, Bu? Ya, 2 jempol untuk Mbak Aisyah. Terima kasih ya Mbak Aisyah sudah menjawab. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang paragraf 2, siapa yang mau menjawab? Mbak Rizka atau Mbak Ayu Bandira mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Mbak Rizka. Sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Rizka. 2 jempol Baik, untuk Bu. Mbak Rizka. Sekarang siapa yang mau menjawab paragraf 3? Saya, Bu. Silakan Mbak Ayu.
Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Ayu. 2 jempol untuk Mbak Ayu. Baik anak-anak, terima kasih ya yang sudah menjawab tadi. Sekarang Ibu akan menjelaskan ulang seperti yang dijelaskan oleh teman-teman bertiga tadi yang sudah menjawab. Ibu akan menjelaskan ulang. Paragraf 1 itu tentang topik masalah. Itu tentang peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Paragraf 2, deret penjelas, sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat sel surya penggunaannya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Paragraf 3, simpulan atau pendapat pribadi penulis. Pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Begitu ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Ibu sudah membentuk kelompok. Kelompok 1, Anggita, Meisya, Ayu. Kelompok 2, Agrahita, Dela, Janu. Kelompok 3, Aisyah, Rizca, Dimas. Iya, Bu. Pertanyaan yang akan dibahas di diskusi sesuai kelompok masing-masing. Sesuai yang di PPT ya anak-anak, ada 2 nomor. Silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Iya, Bu. Waktunya sudah habis ya anak-anak untuk berdiskusinya. Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Sekarang silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok. Setiap kelompok membacakan hasil diskusi. Silahkan kelompok yang mau mempresentasikan. Saya, Bu. Saya, Bu. Silahkan Mbak Aisyah, kelompok berapa? Saya kelompok 3, Bu. Saya Rizka, Bu. Saya, Bu. Saya Aisyah dan Rizka, Bu. Siapa ini? Oh ya, silahkan. Iya. Silahkan dipresentasikan. Iya, Bu. Terus nomor 1. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Contoh bentuk kerjasamanya yang pertama pembentukan ASEAN COS, ASEAN Committee on Science and Technology. Yang kedua, mendirikan SIMEO, South Asian Minister of Education Organization.
Yang ketiga yaitu mengadakan pertemuan ASEAN Script Subcommittee on Science and Technology. Yang keempat, memajukan pengetahuan dan teknologi ASEAN. Terus soal yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Berperan dalam membentukkan ASEAN COS. Yang kedua menjadi anggota aktif SEAMEO. Yang ketiga menjadi tuan rumah ASEAN Script. Yang keempat berbagai fasilitas antar negara anggota ASEAN untuk mengembangkan IPTEK. Yang kelima mendirikan Solar Academy untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Yang keenam melakukan pertukaran pelajar. Oke, terima kasih ya. Adakah dari anak-anak yang berbeda jawabannya dengan kelompok 3? Sama, Bu. Bagaimana? Sama. Sama. Kelompok Sama, Mbak Bu. Emaisya, jawabannya berbeda atau? Sama, Bu. Ini Mbak Ayu atau Sama, Emaisya Bu. ya? Sama, Oh Bu. ya, baik. Tempat Emaisya berbeda atau sama? Sama, Bu. Ya, baik. Baik, kalau sama berarti sudah benar semua ya. Baik, setelah anak-anak menjawab pertanyaan, Ibu akan menjelaskan kembali jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya seperti pembentukan ASEAN COS, ASEAN Committee on Science and Technology, terus mendirikan SEAMEO atau South Asian Minister of Education Organization. Selanjutnya mengadakan pertemuan ASEAN Science and Technology. Yang terakhir memajukan pengetahuan dan teknologi ASEAN. Yang kedua, pertanyaan kedua, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Ya, pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Dua, menjadi anggota aktif SEAMEO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah ASEAN Spirit. Yang keempat, berbagai fasilitas antar negara anggota ASEAN untuk perkembangan IPTEK. Yang kelima, mendirikan Solar Academy untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Yang keenam, melakukan pertukaran pelajar ASEAN. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ibu mau bertanya kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tadi. Kalian telah bermusyawarah bersama teman kelompok tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Coba ceritakan pengalamannya. Bagaimana musyawarahnya? Apakah berjalan lancar, Mbak Aisyah? Lancar, Bu. Ya, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Ya, Bu, semua teman memberikan pendapatnya. Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Apa alasannya? Iya, Bu, saya setuju karena ini merupakan pendapat bersama-sama satu kelompok, Bu, supaya Ya, kompak, Bu. ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah diwakilkan kepada Mbak Aisyah. Sekarang kelompok 1 tempat Mbak Ayu ya tadi. Itu bagaimana? Apakah musyawarahnya berjalan lancar? Lancar, Bu.
Ya, apakah semua temannya memberikan pendapat? Iya, Bu, semuanya memberikan pendapat. Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Apakah alasannya? Bagaimana Mbak Ayu? Setuju, Bu, karena keputusan mereka adalah keputusan yang baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Iya, Bu. Baik anak-anak, setelah berdiskusi, Ibu akan melanjutkan materi. Kalian perhatikan Ibu menjelaskan ya. Iya, Bu. Baik, di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut ya. Proses kerja panel surya. Panel surya terdiri dari kumpulan-kumpulan sel-sel surya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, panel surya ini akan menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju elektrik kontrol sistem yang terdiri dari 3 bagian, yaitu komponen controller, baterai, dan inverter. Awalnya listrik yang dimiliki panel surya akan menuju controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung. Namun jika kita ingin menggunakan panel surya selama 24 jam, dapat menggunakan bantuan baterai. Setelah dari controller, arus listrik yang dihasilkan panel surya akan disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan menghasilkan dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt, sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Begitu ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, sekarang Ibu mau bertanya. Yang pertama, salah satu bentuk energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas adalah apa? Saya, Bu. Sel surya. Mbak Rizka? Sel surya, Bu. Baik, 2 jempol untuk Mbak Rizka. Terima kasih ya sudah menjawab. Baik, Bu. Sekarang soal nomor 2. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju elektrik kontrol sistem yang terdiri dari 3 bagian, yaitu siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Mbak Ayu Wandira. Komponen controller, baterai, dan inverter, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ayu Wandira. 2 jempol untuk Mbak Ayu Wandira. Ibu jelaskan ulang lagi ya anak-anak jawaban pertanyaan tadi. Yang pertama, jawabannya sel surya. Yang kedua, komponen controller, baterai, dan inverter ya anak-anak.
Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Baik. Apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini? Belum Belum, Bu. ada, Bu. Ya, Ibu lanjutkan lagi ya. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran materi hari ini? Saya, Bu. Silakan. Jadi Silakan Mbak kesimpulannya, Aisyah. Bu. Iya, Bu. Kesimpulannya, Bu, membaca teks eksplanasi dapat mengetahui informasi penting yang ada di dalam teks tersebut seperti pembahasan materi pada hari ini, informasi mengenai energi alternatif, menggunakan energi sel surya, dan informasi tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di era globalisasi ini dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Sudah, Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Buat jempol Bu? untuk Mbak Aisyah. Iya, sama-sama, Bu. Jadi begitu ya anak-anak, kesimpulannya seperti yang dibacakan oleh Mbak Aisyah tadi. Membaca teks eksplanasi dapat mengetahui informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Seperti pembahasan materi hari ini, informasi mengenai energi alternatif menggunakan energi sel surya, dan informasi tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Bagaimana pengalaman pembelajaran hari ini? Senang Apakah sekali, Bu. menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan, sekali. Bu. Alhamdulillah. Semoga yang Ibu jelaskan materi hari ini bermanfaat untuk kalian ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu share di WA Group ya anak-anak. Apakah sudah dibuka di link Iya, siap, Bu. yang sudah Ibu bagi? Ya, Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi. Silahkan. Iya, Bu. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Iya, Bu. Silahkan kalian kirim melalui Google Classroom yang sudah Ibu share linknya di WA Group ya anak-anak. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan perwakilan memimpin berdoa. Iya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Silahkan. Mbak Aisyah, silahkan. Ya, saya, Bu. Baiklah, Ya. teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Aisyah sudah memimpin berdoa. Ya, sama-sama, Bu. Sampai jumpa. Jangan lupa kembali belajar di rumah ya anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Siap, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima Salam, Bu. kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.